Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama, dipandu, dipimpin Mas Nafis. Silakan Mas Nafis. Kita mulai. Kita selesai pada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini semua hadir? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Mas Farah sama siapa? Sudah. Mas Farah kenapa? Oh iya, sunat. Oke. Anak-anak, alhamdulillah semuanya bisa hadir kecuali Mas Farah yang lagi sunat, ya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat sehingga nanti bisa belajar dengan baik, tujuannya bisa terlaksana, tercapai bersama-sama. Lagi anak-anak, ya? Anak-anak, sekarang kita akan belajar. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mengenali emosi anak-anak. Perasaan anak-anak sekarang hari ini yang kalian rasakan itu apa? Anak-anak silahkan keluarkan selembar kertas. Kemudian siapkan alat tulisnya, pulpen boleh, pensil warna juga boleh. Oke, disiapkan. Sampul siap, sudah siap semuanya? Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengenali kondisi kalian hari ini. Perasaannya bagaimana? Apa yang kamu rasakan hari ini? Mas Agung sudah siap? Mas Agung? Oke. Ya, sudah ya, semua sudah siap ya? Iya. Nah, sekarang kamu dengarkan anak-anak. Silakan anak-anak pernah ber-WhatsApp atau menggunakan fitur WhatsApp, pernah ya? Pasti pernah menggunakan emoticon. Emoticon ya? Emoticon itu yang seperti apa toh? Gambar. Gambarnya seperti apa? Shape-nya, bentuknya lingkaran, ya. Di dalam lingkarannya ada mata, kemudian ada mulut dan sebagainya. Anak-anak tahu gitu, ya? Itu namanya emoticon. Nah, berdasarkan perasaan kalian hari ini, silahkan kalian tulis, kalian gambar emoticon yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Misalnya kamu sedang marah, atau sedang senang, atau sedang kecewa, bersemangat dan lain-lain. Tulis, gambarkan perasaanmu menggunakan emoticon. Silakan. Oke, silakan Mbak Luna sampun. Sesuai dengan perasaan kalian ya hari ini, perasaannya bagaimana? Sudah, anak? Sudah. Sekarang silahkan kalian bersama-sama angkat gambar emoticon yang sudah kalian gambar. Angkat ke atas. Iya. Silahkan kalian lihat gambar temanmu. Di sampingmu boleh kamu perhatikan gambarnya sedang apa itu. Oke Mbak Meisha, gambar emoticonnya apa itu Mbak Meisha? Silakan anak-anak diperhatikan itu. Gambar apa itu? Sedang apa itu Mbak? Ada mulutnya lebar, ditarik ke atas. Berarti sedang apa itu Mbak Meisha? Mbak Meisha
perasaannya bagaimana hari ini? Senang, Mbak Mesya senang. Siapa yang emotikonnya seperti Mbak Mesya, yang mulutnya diangkat ke atas, yang senang? Nah, iya, ada Mbak Faila senang. Mbak siapa ini? Mbak Silvi, iya. Mas Agung senang tapi ono sumune. Oh marah, marahnya rondo ditarik ke atas. Nah coba Mbak Rizwita senang. Ya sekarang ditanya, Bata mau tanya. Kira-kira Mbak Rizwita apa yang membuat kamu hari ini kok punya perasaan senang? Karena apa? Uang saku lebih. Oh dikasih uang sakunya lebih, jadi perasaannya hari ini senang. Kalau Mbak Mesya apa? Sama. Wah enak ya dapat uang saku lebih. Yang senang tapi alasannya berbeda siapa? Mas Rizky. Karena tadi tidak olahraga. Oh iya karena tadi jam pertama olahraga, jadi perasaannya senang berlari-lari, neng jobo gitu kan, bermain-main dengan temannya. Oke. Mbak Kayla senang juga. Iya, perasaannya senang kenapa? Oh, karena hari ini waktu pelajaran IPA, hari ini kita pelajarannya IPA. Mbak Rizita ini senang tapi gambarnya matanya ada bintangnya. Kenapa ini? Oh, itu bersemangat anak-anak. Kenapa Mbak Faila kok bersemangat hari ini? Oh sama dengan Mbak Kaila karena pelajaran IPA. Karena memang senang pelajaran IPA. Kalau Mas Rizky tadi senang karena sebelumnya pelajaran olahraga gitu guys. Kemudian yang berbeda sekarang emotikon yang berbeda. Ada yang ada tanduknya itu Mas Nafis, terus Mas Agung, Mas Jaya sama Mas Neto. Itu apa Mas? Emotikon apa ini Mas? Oh emotikon marah. Bener Mas Agung marah juga? Mas Neto marah? Mas Jaya marah? Kenapa? Kita tanya, kenapa kamu marah hari ini? Alah uangnya hilang. Pas olahraga uangnya hilang. Maka dari itu anak-anak kalau olahraga bagaimana? Uangnya ditaruh di mana? Di tas saja, disimpan di tas supaya nanti kalau pas olahraga tidak terjajar. Gitu kan? Ada yang lain emotikon yang lain selain marah sama senang? Oh iya, ini emotikon apa Mbak? Sedih. Siapa yang sama dengan Mbak Ii? Mbak Zeta. Siapa lagi? Oh yang sedih hari ini cuma 2 orang. Mbak Zeta kenapa kok sedih? Loh tidak dapat uang saku nih Mbak Ii. Lah sama semuanya. Jadi nanti teman-teman belajar berbagi ya. Belajar berbagi tapi kan tadi sampun bontot ya. Sudah bontot gak dapat uang saku tidak apa-apa. Nanti siang bekalnya di Oke, nah anak-anak sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kalian hari ini. Oke, alasannya apa? Nah, setelah kalian menggambarkan perasaan kalian hari ini, anak-anak mau tanya sama anak-anak pasti pernah pada suatu ketika anak-anak itu punya kondisi yang tidak stabil, yang buruk atau sedang marah, kecewa atau sedang sedih. Pernah ya? Masa senang terus? Tidak kan ya? Pernah dalam kondisi yang buruk. Nah, ketika anak-anak dalam kondisi emosi yang sedang tidak baik, sedang buruk, entah marah, entah sedih, entah apalagi kecewa dan lain-lain, anak-anak pasti ada cara untuk mengatasinya kan ya? Nah, sekarang tolong tuliskan di bawah gambar emotikonmu bagaimana cara kalian mengatasi emosi kalian. Ketika kalian sedang emosi, apa yang kalian lakukan saat itu supaya kalian stabil lagi, supaya perasaan kalian tidak emosi lagi? Apa yang kalian lakukan? Tuliskan di kertas notatnya. Silakan.
Bu Ata tadi keliling sebentar, tak lihat sebentar tulisannya. Bermacam-macam ternyata. Nah, sekarang Bu Ata tanya nggih. Coba Mbak siapa tadi? Mbak Luna. Alasannya apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak emosi lagi? Keluar rumah untuk bermain. Keluar rumah untuk bermain. Ada yang sama Mbak Luna? Nggak ada. Coba tadi Bu Arna yang sebelah sini, Mbak Meisha. Menggambar. Jadi Mbak Meisha ketika sedang marah, emosi, kecewa, Mbak Meisha segera menggambar supaya emosinya bisa terkendali. Anak-anak siapa? Solusinya ya kayak Mbak Meisha siapa? Ada yang suka gambar? Tapi ada yang suka gambar nggak di sini? Nah, Mas Indra suka gambar, Mas Alvin suka, Mas Agung suka. Tapi kok kalau emosi gambar tidak? Tidak. Mas Agung ngapain ini? Dolanan HP. Oh, dolanan HP. Sama dengan Mbak siapa tadi? Mbak Luna nih bermain, tapi bermainnya Mbak Luna di luar rumah, Mas Agung bermain HP. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ngaco? Ya, Mbak ini. Harus sabar. Oh, harus sabar. Jadi tidak parang emosi, tidak boleh emosi, kita harus sabar. Ada lagi yang mau disampaikan pendapatnya? Selain Mbak Ii, siapa lagi? Ada yang lain, Mas Ruli coba? Menyendiri. Oh, menyendiri. Mas Ruli kayak pas emosi kayak disedai wong tambah emosi Mas ya? Iya Mas, jadi lebih baik menyendiri supaya emosinya segera reda. Gitu ya? Nah, jadi anak-anak sudah bisa mencari solusi sendiri-sendiri ya? Ketika anak-anak dalam kondisi emosi yang buruk sudah bisa mengenali cara mengatasinya. Sudah ya? Sesuai dengan apa yang kalian tulis di bukumu tadi. Gitu ya anak-anak. Anak-anak harus pandai mengolah perasaan, mengolah emosi sehingga tidak dalam keadaan buruk. Apalagi ketika berada di sekolah, kalau kondisinya baik, emosinya baik, anak-anak bisa belajar dengan baik pula. Gitu ya anak-anak ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Nah, ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Anak-anak pernah menanam bunga di rumah? Menanam atau membantu ibu menanam gitu? Pernah. Bunga apa? Mbak Kela? Bunga sepatu. Siapa lagi? Mbak Ii? Bunga kamboja. Mas Rizky? Bunga mawar. Banyak macamnya. Siapa lagi yang pernah menanam bunga? Mas Hafiz bunga apa Mas? Bunga kertas. Oke ya anak-anak. Intinya semuanya pernah menanam bunga nih. Ada yang belum pernah menanam bunga? Oh, Mbak Faila belum pernah menanam bunga. Gak suka menanam. Suka melihat tapi? Oh, gak suka menanam tapi suka melihat bunga. Oke, tidak apa-apa. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa bunga itu, tanaman itu berkembang biak juga. Berkembang biak artinya meneruskan keturunan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, ya. Nanti tentang penyerbukan. Jadi anak-anak akan belajar IPA tentang penyerbukan. Anak-anak diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep penyerbukan dengan baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya anak-anak nanti dapat membuat model yang menunjukkan macam-macam penyerbukan bunga dengan baik pula. Bisa menjelaskan konsepnya, bisa juga membuat model-model penyerbukannya. Paham ya anak-anak? Paham tujuan belajar kita hari ini? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya anak-anak, Bu
Bu Arta akan menjelaskan secara garis besar saja. Di sini anak-anak bisa perhatikan layar kalian, papan tulis kalian. Bu Arta di sini ya. Nih anak-anak, perkembangbiakan pada bunga itu ditandai dengan terjadinya proses penyerbukan. Berkembangbiak diawali dengan penyerbukan dulu anak-anak. Nah, kemudian bagian-bagian bunga yang berperan dalam penyerbukan adalah putik dan benang sari. Yang berperan penting adalah putik dan benang sari. Kemudian putik itu berfungsi sebagai alat kelamin betina. Siapa yang berfungsi sebagai alat kelamin betina? Putik. Oke. Kemudian benang sarinya itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari. Kalau putik tadi sebagai alat kelamin apa? Kalau benang sarinya? Anak-anak, tadi diawali dengan penyerbukan. Pasti ada prosesnya, anak. Nah, prosesnya di sini. Penyerbukan itu, artinya ditandai dengan jatuhnya serbuk sari tadi, alat kelamin jantan, ke kepala putik atau alat kelamin betina. Nah, pada bunga tadi penyerbukan dibagi menjadi 4. Ini anak-anak kita garis besar dulu, untuk lebih jelasnya nanti Bu Arta ada itu selanjutnya. Ada yang penyerbukan sendiri itu artinya jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, penyerbukan apa di situ? Tetangga. Kemudian anak-anak, proses penyerbukan selanjutnya itu penyerbukan silang. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di mana? Bunga pohon lain yang masih sejenis. Selanjutnya penyerbukan basta. Kita belajar garis besar dulu nanti supaya lebih paham akan Bu Arta berikan selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kegiatan kelompok, ada yang ditanyakan tentang penyerbukan nggak? Mas Ruli, Oh, serbuk sari yang bagaimana Bu? Kepala putih yang bagaimana? Tadi anak-anak sudah lihat gambar di sini. Nanti tenang, anak-anak akan menemukan jawabannya ketika nanti sedang melakukan diskusi kelompok. Bu Arta akan berikan materinya. Kalian silahkan diskusikan, kalian pahami dengan teman-teman kelompokmu. Nanti kamu akan menemukan jawabanmu sendiri. Oh, putih yang ini, oh benang sari yang ini, penyerbukan seperti ini. Nah, ini kalian kemarin sudah Bu Arta kelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian sendiri-sendiri, iya tidak? Anak-anak yang suka gambar dikelompokkan jadi satu, ya. Anak-anak yang suka apa? Sukanya loncat rano dijadikan satu kelompok. Kemarin kita sudah mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarmu sendiri-sendiri. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok berdasarkan yang kemarin ya sudah Bu Arta sampaikan. Iya. Cari tempat duduk nyaman, silakan duduknya yang nyaman. Kita tunggu Mbak Meisha sebentar tadi keluar ya. Sudah lihat anak sudah berkelompok sesuai dengan minat gaya belajar ya. Iya. Ada anak-anak yang suka audio visual, sudah bawa HP yang ditugaskan Bu Arta.
silakan yang suka melihat video yang audiovisual disiapkan HP-nya dengan earphone-nya. Sampun ya. Yang tidak bawa earphone tidak apa-apa. Nanti bisa melihat, bisa suaranya tak jangan terlalu keras supaya tidak mengganggu temannya gitu. Anak-anak yang sebelah sini berarti HP Mas Nafis kelompoknya sana HP. Yang sebelah sana apa kemarin? Suka gambar ya? Oke, suka gambar berarti visual sama ini. Oke. Nah, sesuai dengan kelompok masing-masing, Bu Arta akan bagikan materi atau bahan ajar hari ini. Oke. Untuk yang audio visual, Bu Arta akan bagikan lewat grup WA. Silakan kalian tonton, kalian pahami materi yang Bu Arta bagi ke grup WA. Nah, ada kesulitan Mas Nafis? Ada kesulitan? Enggak, betul. Nah, silakan itu sudah Bu Arta bagi di grup WA. Silakan kalian buka, kamu pahami, kamu buat coretan-coretan kecil anak-anak ya. Kira-kira apa yang penting? Silakan kalian catat hal-hal yang penting. Kemudian anak-anak yang suka Mbak Galim mana Mbak Galim? Yang suka auditori kemarin siapa ya? Yang hanya mendengarkan saja yang sebelah mana? Oh, sebelah sana. Oke, yang mendengarkan akan Bu Arta bagi ke grup G. Silakan kalian buka grupnya Mas Nafis. Mas Nafis dan teman-teman buka grup. Di situ Bu Arta sudah bagikan bahan ajar tentang penyerbukan. Kalian boleh putar berulang-ulang supaya paham, ya. Silakan didengarkan. Untuk earphone-nya dipasang di kupingnya. Mas Nafis nggak apa-apa pakai itu, nggak apa-apa, asal nggak usah terlalu keras, ya, supaya tidak ganggu temannya. Sudah? Yang audio visual sudah, auditori sudah. Sekarang yang ini suka menggambar, yang sukanya lihat gambar, ini Bu Arta sudah siapkan bahan ajar yang beserta Bu Arta kasih gambar ini. Karena suka lihat gambar, Bu Arta sudah ada materinya. Silahkan kamu lihat ini saat ini diskusi ya dengan temannya. Silahkan kamu pahami, kamu baca gambar-gambarnya itu, tulisannya kamu pahami. Kemudian yang sebelah sini kemarin kalian suka lari sana lari sini ya. Bu Arta sudah siapkan materinya, ada dua anak-anak sebelah sini, oke. Kemudian ada di sebelah sana. Anak-anak nanti kalau lihat yang di sebelah itu, sebelah timur, nanti kan lewat temannya, oke, yang rapi, oke. Kalian boleh dari sini dulu, kemudian pindah yang sebelah timur sana. Oke, Mbak Kira, silakan teman-temannya diajak untuk memahami materi yang sedang diterangkan di papan. Anak-anak, waktunya untuk ini 5 menit ya. Anak-anak, tugas kalian karena ini berkelompok, artinya saling membantu kelompok ya, saling membantu satu kelompok, saling memahamkan, ya, saling memahamkan. Misalnya Mbak Rizwita belum paham, Mas Nafis temannya dibantu, oke? Jadi satu kelompok ini berusaha bersama-sama untuk memahami materi, betul ya? Untuk sini juga gitu, silakan memahami bersama-sama. Mas Ruli tolong dibantu teman-temannya ya, nanti ya kurang paham dibantu. Sebelah sini silakan videonya diamati. Tolong saling membantu ya Mas ya, Mas Rizky bantu temannya.
biar tidak bergerau-gerau di rumah. Nanti sebenarnya coba tuh sambil proses tarik. Ada kalau ada teman paling bantu deh, paling bantu dengan kamarnya. Mas, itu kalau earphone-nya bagi dua gitu, satunya ya sama aja. Udah, dia sebelah sini tau. Nah, sebelah sini. Nah, gitu. Saling memahami, saling diskusi. Nanti kan kamu kalau apa namanya? Ini buat bagaimana? Anak-anak, bagaimana? Sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah membaca di dinding? Oke, sampun. Mbak Keila dan teman-teman boleh kembali ke kelompoknya. Setelah ini Bu Arta akan berikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian dengan bertanggung jawab. Tidak hanya satu yang mengerjakan. Kelompoknya Mas Ruli gak boleh Mas Ruli sendiri yang mengerjakan. Bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Berdiskusi, bagaimana berdiskusi yang baik, mendengarkan ide pendapat teman, ya. Ya, kemarin sudah Bu Arta sampaikan PKN bagaimana berpendapat, bagaimana kerjasama dalam kelompok mesti sampaikan Bu Arta. Sekarang kalian waktunya untuk mengerjakan RKPD. Bu Arta akan berikan, silahkan kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu tugasnya kalian akan presentasi di depan. Kamu laporkan hasil diskusimu di depan, kemudian teman-teman yang lain menanggapi. Betul ya, paham? Ada pertanyaan? Tidak, oke. Silakan kalian kerjakan. Untuk mengerjakannya 5 menit ya. Sebelum kalian presentasi, anak sambil mendengarkan, nanti kalian window shopping. Window shopping apa loh? Window shopping ini jalan-jalan, golek nek belanja tuh ya, lihat-lihat, ya, kemudian melihat-lihat, itu window shopping. Nah, window shopping kita di sini, kalian nanti ada yang bertugas menjadi penunggu stand, menunggu toko. Artinya tinggal di kelompokmu masing-masing, 2 orang ya. Yang lain silahkan kalian, siapa yang menjadi penjaga tokonya, kemudian siapa yang mau melakukan window shopping, siapa yang mau jalan-jalan melihat hasil karya temannya. Silahkan kalian kerjakan dulu itu. Boleh
Mbak, untuk yang suka ini yang kinestetik, kalau lupa boleh lihat lagi di depan, boleh lihat di sana, ya. Kalau kamu ingin melihat lagi silakan, tidak apa-apa. Nanti siapa yang mau tinggal di sini? Nanti sama? Oh, Rizkita sama Galin. Nanti tugasnya Rizkita sama Galin jaga toko, jaga staff. Ya di sini bertiga. Oh. Ya dilanjutkan sih. Sama deh. 1 menit lagi ya. Habis ini kalian jalan-jalan ke kelompok yang lain. Ayo 1 menit lagi dan disediakan bahannya, apa yang mau disajikan di tokomu. Sudah siap atau belum? Keburu temannya nanti berkunjung loh ya. Oke, waktunya sudah selesai. Anak-anak, sebelum window shopping kalian harus paham dulu. Praktekkan ya cara bertamu yang baik. Kemudian praktekkan juga bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kalian mau dikunjungi temanmu mau cari informasi. Jadi tuan rumah yang ramah. Kalau ada temannya bertanya, jelaskan dengan baik. Memberi informasinya juga dengan baik, bahasanya bagaimana, penggunaan kata-katanya bagaimana. Paham ya anak-anaknya? Sudah dibagi tugasnya, siapa yang mau menjaga toko, siapa yang mau keluar? Sudah, silakan anak-anak. Sesuai tugas kalian, silakan kalian melakukan kunjungan ke kelompok kalian, ke kelompok teman kalian. Cari tempat yang kosong, jangan gerombol di suatu tempat. Cari tempat yang kosong, kelompok yang kosong. Silakan. Yang paling penting semuanya harus dikunjungi. Semuanya harus dikunjungi satu persatu. Silakan tanya enggak? Boleh tanya.
Terus yang jadi penjaganya menjelaskan dengan baik. Masih kira cari tempatnya kosong mas? Ini tempatnya masih kosong. Baik Mbak Asal cari tempat Mbak. Ini sama masih kira sini. Banyak tanya tentang RKPD yang sudah Bapak bagikan tadi loh. Tanya tentang penyerbukan itu bagaimana. Terus fungsi alat kelamin data betina sesuai dengan RKPD kalian. Sesuai dengan hasil diskusi kalian. Bintangnya nanti ditaruh di di bawahnya anak-anak. Sebentar ya. Coba didengarkan sebentar. Halo. Satu lagi yang Bu Ana lewatkan. Setelah kalian mengunjungi temanmu, jangan lupa mengapresiasi temanmu dengan cara memberi bintang. Silakan gambar bintang di toko, di teman yang kalian kunjungi, di lembar kertas di LKPD tadi. LKPD-nya ditinggal ya di kelompoknya, nanti tanda bintangnya silakan kalian gambar di LKPD kelompok kalian masing-masing. Mas punyanya Mbak Luna mana? Nah nanti teman yang kunjungi silakan kasih bintang di bawah situ ya. Mau kunjungan ke tempat yang lain boleh. Pastikan semua kelompok dikunjungi. Ayo silakan ya. Antri ke kelompok lain silakan. Pindah. Boleh pindah cari tempat lain yang masih kosong yang sudah selesai pindah ke tempat game. Bintangnya di bawah sini. Anak-anak cari kelompok yang kosong, minta dijelaskan sama temanmu. Kalau puas tinggalkan bintang 5, kurang puas dikurangi sampai 1 dan seterusnya. Satu kelompok ninggali bintang, maksudnya 1 aja ya. Nggak usah 1 orang 1, nggak usah gitu. 1 kelompok 1. Silakan Mas Agung cari tempat yang lain. Kelompoknya Mas Ruli kosong anak-anak. Boleh main ke kelompoknya Mas Ruli. Silakan anak-anak berrelasi dengan temanmu. Bagaimana cara bertamu yang baik, memberi informasi yang baik. Kamu jadi penjaga toko galak Enten? Oh, boten nggak boleh, nanti asing datang takut. Ayo silakan dijelaskan dengan baik. Menyerbukan blaster adalah jatuhnya satu besar di kepala putih bunga pohon lain yang berbeda varietasnya. Mas Alvin, silakan dengan Mas cari tempat yang kosong Mas Alvin.
Sahabat yang anak-anak ya. Waktunya sudah habis. Silakan kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Silakan LKPD kalian untuk dipresentasikan di depan kelas. Siapa yang mau maju 2 orang saja ke depan, yang lain nunggu di kelompoknya. Mau kelompok siapa dulu? Mas Nafis? Oke, silakan Mas Nafis sama Mbak partisipasi tidak? Sini Mas. Teman-teman yang lain, halo? Halo? Saatnya kita mengkonfirmasi pekerjaan teman kalian. Silahkan kalian perhatikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya, oke? Oke, siap? Ya. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan berikut penyerbukan. Penyerbukan adalah jarum yang menyangkari ke kepala putih. Yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah kepala putih. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga itu sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga pohon lain yang masih sejenis. Yang dimaksud penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga lain tetapi masih satu jenis tanaman. Yang dimaksud penyerbukan dasar adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih pohon lain yang berbeda varietasnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya. Siapa lagi yang mau ikutan kelas? Mas Ruli sama Mas Iza. Oke, maju. Diperhatikan ya anak-anak, misalnya ada jawaban dari temanmu yang gak sama dengan kelompokmu, silakan kalian boleh tanya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyerbukan. Iya, oke. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putih. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga itu sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga pohon lain yang masih sejenis. Yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Yang dimaksud dengan penyerbukan bastar adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga pohon lain yang sejenis tapi beda varietasnya. Terima kasih ya Mas Ruli, Mas Isan. Ada pertanyaan? Tidak, lanjut kelompoknya Mbak Kila. Penyerbukan merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah kepala putih. Terima kasih untuk Mbak Kila dan Mas Neto. Terakhir kelompoknya Mbak Luna, silakan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau nempelnya serbuk sari pada kepala putih. Yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah kepala putih. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang dimaksud dengan penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Terima kasih anak-anak. Semua sudah punya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang kita konfirmasi bersama-sama ya. Ya. Coba, penyerbukan adalah
Silahkan kalian perhatikan pekerjaanmu yang ada di kelompok masing-masing. Sama tidak ini? Coba kita cek. Jatuhnya serbuk sari di kepala putih, bagaimana? Betul? Iya, oke. Yang kedua, yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan? Benang sari, kalian benang sari? Oke. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina apa? Kepala putih. Kemudian penyerbukan sendiri itu apa? Jatuhnya serbuk sari di kepala putih, bunga itu sendiri. Oke, bersama-sama. Yang kelima, penyerbukan silang itu apa? Masih sejenis. Oke, bersama-sama sekarang penyerbukan tetangga. Jatuhnya iya. Si satu. Oke, yang terakhir penyerbukan bastar bersama-sama anak-anak. Jatuhnya serbuk sari di kepala putih, bunga lain dari tanaman lain. Iya, sejenis, beda varietasnya. Bagaimana kira-kira sama tidak dengan pekerjaan kalian? Sama ya? Sudah paham sekarang anak-anak tentang penyerbukan? Oke, sekarang kasih applause buat kalian sendiri, buat kelompok kalian, kasih tepuk tangan coba. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah konfirmasi dari presentasi kelompok. Dan sekarang secara mandiri nih tadi kelompok, sekarang sendiri-sendiri sesuai dengan minat bakatmu. Nanti silakan kalian kerjakan yang sudah Bu Arta berikan, tugasnya akan Bu Arta berikan ke kalian. Silakan untuk yang sebelah sini gunting sama lemnya dipersiapkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak, nanti kita milih. Boleh video, boleh menempel, boleh menggambar. Oke? Sesuai dengan minat kalian sendiri, harus bertanggung jawab. Tidak boleh tidak bertanggung jawab. Artinya di sini kalian harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kamu sudah milih bikin video, bikinlah video yang benar. Ya, kalau kamu sudah milih yang menempel kolase, ya kerjakan dengan benar. Paham? Silakan. Yang suka yang tadi senang video, silakan saya kasih waktu untuk keluar ruangan, tapi masih dalam lingkungan sekolah saja di halaman. Kamu syuting bergantian dengan temanmu, menjelaskan bagaimana penyerbukan silang sampai penyerbukan bastar sendiri dan tetangga. Oke? Silakan kalian boleh keluar. Yang suka video, silakan. Yang sini sama sebelah sini ya. HP-nya jangan lupa dibawa, silakan. Kemudian yang semua gambar, oke. Kalian silakan gambar di bukumu tentang penyerbukan baik silang, sendiri, tetangga, utawa bastar. Oke? Gambarnya bagaimana? Terserah kalian suka bagaimana. Seperti itu boleh, silakan. Kamu suka apa, Mas? Kamu mau rekaman atau apa? Rekaman ya, silakan keluar. Tidak boleh keluar sekolah di halaman saja, jangan bunga yang ada di halaman. Ayo, iya boleh bergantian. Ini yang sini silakan siapkan gunting sama warnanya. Saya kasih ini, silakan kalian tempel. Ambilkan kertas dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syam. Saya kali ini akan menjelaskan tentang penyerbukan. Penyerbukan dibagi dengan 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga itu sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman.
Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat yaitu penyerbukan dasar. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Sama ya, silakan kembali ke kelompok kalian. Sampun, Mas Alvin sudah Mas Alvin. Sekarang sekarang saatnya kita akan membuat refleksi dan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Anak, sudah siap? Kita tadi belajar apa? Penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Pengertiannya bersama-sama yuk. Dia adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Oke. Tadi belajar apa lagi anak? Yang ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang apa tadi itu? Macam-macam. Ya, ada berapa penyerbukan yang kalian pelajari hari ini? Ada 4. Satu penyerbukan apa? Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri tadi bagaimana pengertiannya? Iya. Oke. Kemudian ada penyerbukan apa? Ada penyerbukan apa lagi? Silang. Yang terakhir penyerbukan. Kemudian yang menjadi alat kelamin betina siapa? Siapa anak-anak? Kepala putih. Yang menjadi alat kelamin jantannya? Benang sari. Anak-anak sudah paham semuanya hari ini? Sudah paham ya? Nah, ada pertanyaan tidak? Sama jelas tidak ada pertanyaan? Yakin? Oke, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak kita akan belajar PKN tentang keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Anak-anak untuk mempersiapkan materi PKN di rumah untuk keragaman dalam masyarakat. Anak-anak, terima kasih semuanya atas perhatiannya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Supaya nanti esok hari misalnya kalian mau jadi petani apel misalnya, mau dijadikan mau menyerbukan bagaimana caranya, ini digunakan besok, gitu jadi petani yang sukses. Itu anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, boleh istirahat.